Di kedalaman hati setiap insan, terukir sebuah kerinduan abadi, kebahagiaan. Ya Allah, aku ingin bahagia. Bukan sekadar kebahagiaan sesaat yang datang dan pergi bagai embun pagi, melainkan sebuah ketenangan jiwa, sebuah kepuasan yang meresap hingga ke sanubari. Keinginan ini begitu universal, melintasi batas-batas budaya, usia, dan keyakinan. Kita semua mendamba merasakan sukacita yang murni, terbebas dari belenggu kecemasan dan kesedihan. Namun seringkali kita merasa tersesat dalam pencarian ini, tersandung pada definisi kebahagiaan yang keliru, dan mengejar fata morgana yang tak kunjung tergapai. Mencari makna kebahagiaan sejati. Apa sebenarnya kebahagiaan itu? Apakah ia terletak pada tumpukan harta yang melimpah, pada jabatan tinggi yang dihormati, atau pada pujian dan pengakuan dari sesama? Banyak dari kita menghabiskan seumur hidup mengejar hal-hal material, berharap bahwa dengan meraihnya, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Namun sejarah telah membuktikan berkali-kali bahwa kekayaan dan kekuasaan seringkali menjadi wadah kosong bagi hati yang gelisah. Kita menyaksikan kisah-kisah individu yang memiliki segalanya di mata dunia, namun di balik kemegahan itu, tersembunyi kehampaan yang mendalam. Mereka mungkin memiliki rumah-rumah mewah, kendaraan-kendaraan mewah, dan akun bank yang gemuk, namun tidur mereka dihantui kecemasan, dan hati mereka diselimuti kekosongan. Mungkin kebahagiaan adalah popularitas, dicintai oleh banyak orang, dan selalu menjadi pusat perhatian. Namun seringkali popularitas datang dengan harga yang mahal, hilangnya privasi, tekanan untuk selalu tampil sempurna, dan ketakutan akan penilaian orang lain. Kita melihat bagaimana figur-figur publik, meskipun dikelilingi oleh penggemar, terkadang merasa begitu terasing dan sendiri. Kebahagiaan sejati bukanlah panggung sandiwara yang dimainkan untuk khalayak ramai, melainkan sebuah keadaan batin yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Lalu apakah kebahagiaan itu ilmu pengetahuan yang mendalam, prestasi akademik yang gemilang, atau penguasaan keterampilan yang luar biasa? Tentu saja ilmu dan prestasi dapat memberikan rasa bangga dan kepuasan, namun jika hanya itu yang dikejar, jiwa bisa menjadi kaku dan kering. Seringkali, orang-orang dengan kecerdasan luar biasa mungkin terjebak dalam lingkaran pemikiran yang tidak berujung, menganalisis setiap aspek kehidupan, hingga kehilangan kemampuan untuk menikmati kesederhanaan. Jadi jika kebahagiaan bukan melulu tentang harta, jabatan, popularitas, atau bahkan kecerdasan, lantas di mana kita harus mencarinya? Mengapa doa "Ya Allah, aku ingin bahagia" terasa begitu berat untuk dijawab? Kunci kebahagiaan dalam perspektif spiritual. Dalam pandangan spiritual, kebahagiaan sejati tidak dicari di luar diri, melainkan ditemukan di dalam. Ini adalah hasil dari kedekatan dengan Sang Pencipta, sebuah hubungan yang tulus dan mendalam. Ketika hati terhubung dengan sumber segala kebaikan, cahaya kebahagiaan akan memancar dari dalam. Pertama, kebahagiaan datang dari syukur. Bayangkan seorang petani yang menanam benih dengan penuh harap. Ketika benih itu tumbuh, menjadi tanaman yang subur dan menghasilkan buah yang melimpah, ia merasakan kebahagiaan yang tulus. Kebahagiaan ini tidak hanya datang dari hasil panen, melainkan dari prosesnya, dari kerja keras, dari kepercayaan pada proses alam, dan dari rasa syukur atas karunia Tuhan. Begitu pula dengan hidup kita, setiap napas yang kita hirup, setiap detak jantung, setiap tetes air yang kita minum, adalah karunia yang tak terhingga. Ketika kita membiasakan diri untuk bersyukur atas hal-hal kecil sekalipun, hati kita akan dipenuhi dengan kepuasan. Bayangkan bangun di pagi hari, matahari menyinari wajah Anda, udara segar memenuhi paru-paru Anda. Daripada memikirkan daftar pekerjaan yang panjang, luangkan waktu sejenak untuk mensyukuri kehadiran pagi yang baru. Syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup. Ia mengubah penolakan menjadi penerimaan, kekacauan menjadi keteraturan, dan kebingungan menjadi kejelasan. Kedua kebahagiaan berasal dari memberi. Manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya ingin terhubung dan berkontribusi. Ketika kita memberi tanpa mengharapkan balasan, baik itu waktu, tenaga, atau materi, kita merasakan kepuasan yang luar biasa. Senyum yang kita lihat di wajah orang yang kita bantu, rasa lega yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, semuanya memantul kembali ke dalam diri kita sebagai kebahagiaan yang murni. Berilah sebatang pohon, dan Anda akan menuai buahnya bertahun-tahun kemudian. Berikanlah waktu Anda untuk mendengarkan keluh kesah seorang teman, dan Anda akan menemukan kedamaian dalam kebersamaan. Memberi bukan hanya tentang mengurangi penderitaan orang lain, melainkan juga tentang memperkaya jiwa kita sendiri. Ingatlah pepatah bijak,
Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini bukan hanya tentang status sosial, tetapi tentang kebahagiaan yang mengalir dari tindakan kemurahan hati. Ketiga, kebahagiaan ditemukan dalam memaafkan. Dendam dan kebencian adalah beban berat yang mengikat hati dan pikiran. Ketika kita memaafkan, baik itu diri sendiri maupun orang lain, kita melepaskan beban tersebut dan membiarkan hati kita bernapas lega. Memaafkan bukanlah berarti melupakan atau menyetujui kesalahan, melainkan melepaskan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh peristiwa masa lalu. Bayangkan Anda membawa ransel yang penuh dengan batu-batu berat. Setiap batu melambangkan satu dendam, satu kekecewaan, satu luka. Semakin banyak batu yang Anda bawa, semakin berat langkah Anda, semakin lelah jiwa Anda. Memaafkan adalah tindakan meletakkan ransel itu, satu persatu, melepaskan setiap batu, dan merasakan kelegaan yang luar biasa. Ini adalah perjalanan panjang, sebuah proses yang membutuhkan kesabaran dan kemauan, tetapi imbalannya adalah kebebasan dan kebahagiaan. Keempat, kebahagiaan tumbuh dari kesabaran dan ketekunan. Hidup ini penuh dengan tantangan dan rintangan, tidak ada jalan yang selalu mulus. Ketika kita menghadapi kesulitan, kesabaran menjadi kunci. Bayangkan seorang pelari maraton. Ia tidak akan mencapai garis finish jika ia menyerah pada kilometer pertama. Ia harus terus berlari, langkah demi langkah meskipun lelah dan sakit. Demikian pula dengan pencarian kebahagiaan, akan ada saat-saat kita merasa putus asa, saat kita ingin menyerah. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan, kita akan melewati badai dan menemukan ketenangan di baliknya. Setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi lebih kuat. Kesabaran bukan berarti pasif, melainkan sebuah kekuatan batin untuk bertahan dan terus melangkah maju, bahkan ketika jalan terasa gelap. Kelima, kebahagiaan hadir dalam penerimaan terhadap takdir. Ada hal-hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita. Kita tidak dapat memilih keluarga kita, tempat kita dilahirkan, atau sebagian besar peristiwa yang menimpa kita. Ketika kita berusaha mengendalikan apa yang tidak dapat dikendalikan, kita hanya akan merasakan frustrasi dan kekecewaan. Kebahagiaan adalah tentang menerima apa yang tidak dapat diubah, dan fokus pada apa yang dapat kita ubah, sikap dan reaksi kita. Bayangkan seorang pelaut di tengah badai, yang tidak dapat menghentikan angin atau gelombang, tetapi ia dapat mengatur layarnya dan mengarahkan kapalnya. Menerima takdir bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah kebijaksanaan untuk memahami batas-batas kendali kita dan menemukan kedamaian dalam penerimaan. Doa ya Allah aku ingin bahagia dan tindakan nyata. Doa ya Allah, aku ingin bahagia bukanlah sekadar permohonan kosong. Ini adalah pengakuan akan kerinduan jiwa dan sekaligus sebuah janji untuk berusaha. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kebahagiaan bukanlah anugerah yang dijatuhkan dari langit tanpa usaha, melainkan buah dari upaya yang sungguh-sungguh. Bagaimana kita dapat mengubah diri kita untuk mencapai kebahagiaan yang kita dambakan? Pertama, perkuat hubungan dengan Tuhan. Ini adalah fondasi dari segala kebahagiaan. Salatlah dengan khusyuk, bacalah Al-Quran dengan hati yang terbuka, dan berzikirlah untuk menenangkan jiwa. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin tenang hati kita, dan semakin mudah kita menemukan kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan. Bayangkan sebuah bunga yang ingin mekar indah. Ia membutuhkan air dan sinar matahari yang cukup. Begitu pula dengan jiwa kita, ia membutuhkan air, spiritual dan sinar iman untuk mekar dan memancarkan kebahagiaan. Kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial seringkali menjadi jebakan yang membuat kita merasa tidak cukup. Kita melihat sorotan kehidupan orang lain dan membandingkannya dengan tirai kehidupan kita sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dengan tantangan dan keberhasilan masing-masing. Fokuslah pada perjalanan Anda sendiri, pada pertumbuhan Anda sendiri, dan pada karunia yang telah Allah berikan kepada Anda. Anda adalah unik, dengan potensi dan keindahan Anda sendiri. Jangan biarkan ilusi kesempurnaan orang lain merenggut kebahagiaan Anda. Ketiga, bangun kebiasaan positif. Kebahagiaan seringkali merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Tidurlah yang cukup, makanlah makanan bergizi, dan berolahragalah secara teratur. Jaga kesehatan fisik Anda, karena kesehatan fisik yang baik adalah dasar bagi kesehatan mental dan emosional. Luangkan waktu untuk hobi yang Anda nikmati, habiskan waktu dengan orang-orang yang Anda cintai, dan belajar hal baru. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tetapi secara kolektif,
Mereka membangun fondasi kebahagiaan yang kokoh. Keempat, latih pikiran positif. Pikiran kita adalah alat yang sangat kuat. Ia dapat menjadi sahabat terbaik kita atau musuh terbesar kita. Ketika kita melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal positif, untuk melihat sisi baik dalam setiap situasi, kita akan merasakan perubahan besar dalam tingkat kebahagiaan kita. Hindari terlalu banyak mengonsumsi berita negatif atau terlibat dalam gosip. Alihkan perhatian Anda ke hal-hal yang membangun, yang menginspirasi, dan yang membawa kegembiraan. Berlatihlah afirmasi positif dan visualisasikan diri Anda bahagia dan damai. Kelima, terlibatlah dalam komunitas. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan koneksi. Bergabunglah dengan kelompok yang memiliki minat yang sama, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, atau menjadi sukarelawan untuk tujuan yang Anda yakini. Ketika kita merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, kita merasakan rasa memiliki dan tujuan yang mendalam, yang merupakan sumber kebahagiaan yang kuat. Tantangan dan harapan. Perjalanan menuju kebahagiaan sejati bukanlah jalan yang lurus dan mudah. Akan ada saat-saat kita merasa lelah, saat kita meragukan diri sendiri, dan saat kita ingin menyerah. Namun penting untuk diingat bahwa setiap langkah kecil, setiap usaha, adalah bagian dari perjalanan ini. Seringkali, rintangan terbesar bukanlah keadaan di luar diri kita, melainkan pikiran kita sendiri. Pikiran negatif, keraguan, dan ketakutan dapat menjadi penghalang yang lebih kuat. Daripada gunung yang paling tinggi, kita harus belajar mengenali pola pikir negatif ini dan menantangnya. Apakah kekhawatiran ini nyata atau hanya ilusi? Apakah ketakutan ini beralasan atau hanya bisikan dari ego kita? Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai kembali, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk melangkah maju. Jangan biarkan kegagalan di masa lalu menghalangi Anda untuk mengejar kebahagiaan di masa kini dan masa depan. Doa, ya Allah, aku ingin bahagia adalah sebuah penyerahan diri sekaligus sebuah komitmen. Ini adalah pengakuan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari Tuhan, dan pada saat yang sama, ini adalah janji untuk melakukan bagian kita. Allah telah memberikan kita akal, hati, dan kehendak bebas untuk memilih jalan kebahagiaan ketika kita menyelaraskan hati, pikiran, dan tindakan kita dengan prinsip-prinsip spiritual. Ketika kita hidup dengan rasa syukur, memberi, memaafkan, bersabar, dan menerima, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Ia akan menjadi cahaya yang bersinar dari dalam, menerangi jalan kita dan memancar ke sekeliling kita. Kebahagiaan sejati bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan, sebuah cara hidup yang berkelanjutan, yang diperkaya oleh setiap pengalaman, baik suka maupun duka. Ini adalah kedamaian batin yang memungkinkan kita untuk menghadapi badai kehidupan dengan tenang dan menemukan sukacita bahkan di tengah kesulitan. Jadi ketika Anda melafalkan, ya Allah, aku ingin bahagia, ingatlah bahwa Anda sedang memohon lebih dari sekadar emosi sesaat. Anda sedang memohon sebuah keadaan jiwa yang kekal, sebuah hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta, dan sebuah komitmen untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan. Ini adalah perjalanan yang layak untuk diperjuangkan, dan dengan rahmat Allah, kebahagiaan itu pasti akan Anda temukan. Apa langkah kecil pertama yang akan Anda ambil hari ini untuk memulai perjalanan menuju kebahagiaan sejati ini?